Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Kalau misalnya yang belum berumah tangga, nah dari biasanya karena apa sakitnya gitu ya? Sakit mens yang sangat itu gitu ya, sakit mens yang benar-benar sakit itu. Iya betul. Ibu kayak gitu? Oke. Nah itu ada bukti nih, ada bukti nyatanya ya. Jadi ternyata sebelum nikah itu sakit pas mensnya sakit banget gitu ya. Ternyata pada saat setelah nikah, ternyata mensnya mah jadi biasa aja gitu ya Bu ya. Jadi nggak sakit, aneh tuh Cina gitu. Kenapa gitu ya? Oke, betul ada yang kayak gitu juga Bu. Jadi kalau pada saat belum nikah, kan kita nggak usah tabu ya Bu ya. Nah karena kalau sebelum nikah, lubang daerah jalan lahir kita masih kecil ya Bu ya. Nah, ya cuman buat head aja. Tapi ya tadi yang biasanya ngerasain sakit itu yang salah satunya mancing sakit yang berlebih Bu. Jadi karena memang lubang kemaluannya memang masih kecil. Jadi akhirnya jadi darahnya itu lebih banyak ngumpul ya di dalam. Akhirnya memancing rasa sakitnya yang memang berlebih. Gitu, itu salah satunya. Tapi bakal keluar atau enggak itu darahnya? Ya bakal keluar, cuman prosesnya akan bertahapnya lama gitu keluarnya. Nah kalau sudah berkeluarga gimana ya tadi? Berarti kebalikannya. Berarti kan saluran atau lubang untuk mengeluarkan darah mensnya jadi lebih banyak, jadi lebih besar. Akhirnya berkuranglah sakitnya gitu ya. Ada yang peluang, harusnya sih nggak ada kecuali kalau yang belum nikahnya sudah melakukan hubungan seksual ya. Iya kan kalau sekarang mah yang belum nikah banyak yang melakukan hubungan seksual ya. Harus hati-hati, nggak boleh. Iya nggak mengarah ke kankernya sih enggak, tapi ke penyakitnya bisa jadi ada kista atau miom, itu harus diperiksakan USG Bu. Ada. Sekarang kista itu sangat banyak sama remaja. Kenapa? Karena dari pola hidup yang kurang sehat. Ya. Pola hidup yang kurang sehat utamanya pola makan. Pola makannya yang terlalu kalau kita bilang mah pola makannya kotor. Segala beras, basreng, cimol, cilung ya, cilor, apalagi seblak ya. Nah pokoknya mah yang kayak gitu-gituan. Tapi buah-buahan kurang, sayur-sayuran kurang gitu ya. Nah itu juga nggak bagus. Itu yang banyak yang sekarang menyebabkan banyak Bu yang datang ke klinik saya juga ternyata belum nikah, belum ada kista, ada. Akhirnya itu juga yang ngebuat tadi siklus mensnya jadi nggak normal gitu. Ya. Penyebabnya apa tuh kista tuh? Ya tadi ya, salah satunya kalau ke remaja-remaja mah salah satunya tadi makanan, pola hidupnya kurang bagus. Dari aja ngaruh loh Bu. Makanan seperti apa Bu yang bisa merangsang kista? Ya kista bisa. Oh. Ya. Oh ya. Ya maksudnya. Yes, kayak jadi hiji lah. Siapa dulu? Ya. Bu Ima, siapa Bu? Sok. Hamil anggur. Beda Bu, hamil di luar kandungan dengan hamil anggur beda. Hamil anggur itu dia di dalam kandungan. Kalau hamil di luar kandungan namanya hamil ektopik. Beda. Akibat kurang kenceng itu kumaha Bu? Iya. Di luar kandungan itu maksudnya di mana coba Bu? Tahu nggak? Di luar kandungan itu maksudnya di saluran tuba. Tahu nggak?
Tuba waktu itu udah pernah dijelasin sama saya. Tuba Falopi harusnya kalau misalnya hamil itu adanya di mana? Di rahim, di badan rahim. Iya, betul. Nah, tapi ini malah di tubal Falopinya. Jadi dia itu nempelnya di situ. Makanya itu yang namanya hamil di luar kandungan, padahal masih di daerah dalam rahim juga. Cuman pasti akan gagal. Gak bisa, dia harus dioperasi malah. Betul. Kalau hamil anggur mah di dalam kandungan, Bu. Itu mah biasanya lebih ke ini masalah apa? Lebih ke masalah genetik dari sel sperma atau sel telurnya. Maksudnya jadi gimana gitu hamil anggur? Ya jadi gitu, Gak akan, hamil anggur itu gak ada janinnya, Bu. Gak ada janin. Gak ada janinnya, jadi dia cuma ada kantong-kantong kehamilan tapi banyak. Tidak berkembang berarti ya, Bu. Rasanya bedanya hamil anggur dengan hamil anggur itu akan lebih mualnya akan 3 kali lipatnya. Ngerasa mualnya terus-terusan. Iya. Gak ada janinnya. Gitu. Cairan aja. Kayak anggur aja, Bu. Jadi lubang jadi kecil-kecil gitu. Jadi si kantung-kantungnya itu kecil-kecil. Jadi kayak anggur. Nah, makanya emang itu mah harus langsung diambil ya, dioperasi. Pertanyaan pertama, bisa nggak sih kita ngecek kesuburan pada saat kita pakai KB? Ya, ini tinggal dipastiin dulu ini mau ngecek tingkat kesuburannya yang pakai yang tadi, yang secara simpel pakai air kencing, atau mau yang tadi secara yang pakai darah untuk diambil tes laboratorium. Kalau misalnya simpel pakai air kencing itu, kemungkinannya bisa jadi masih ada, Bu. Kenapa? Karena yang harus tete-tete sendiri di sini ibu-ibu sendiri ini ya garis bawahi bahwa alat KB itu mencegahnya hanya 95 sampai 97%. Berarti ada 3% tingkat kegagalan ya. Jadi bisa jadi pada saat ibu-ibu pakai KB pun kalau misalnya penggunaannya salah, penggunaannya kurang tepat gitu ya. Itu bisa jadi ada kemungkinan bisa jadi ternyata subur nih gitu ya. Itu juga salah satu itu yang ke-1 ya. Yang kedua, tadi itu pertanyaannya adalah yang kalau hamil kista gitu ya. Bisa enggak? Kalau hamil kista bisa nggak? Di saya ada beberapa yang kayak gitu, Bu. Ada. Jadi saya pernah meriksa ibu hamil yang baru trimester 1 ya. Trimester 1, kemudian pada saat di USG itu ada kista di dalamnya. Nah, kalau misalnya biasanya kista itu ngeganggu atau enggak? Kalau kista hitungannya dia akan akan bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan si kehamilan. Biasanya gitu, Teh. Jadi nanti kalau kistanya memang masih kecil ya, jadi nggak besar gitu enggak. Nah, nanti lama-kelamaan malah kistanya akan hilang sendiri beriringan dengan kehamilan yang semakin membesar gitu ya. Jadi bisa berkembang nggak? Bisa. Nanti bayinya akan tetap berkembang kayak biasa aja sebenarnya, nggak ngeganggu gitu. Tapi itu memang perlu pemantauan yang terus menerus. Makanya selalu disarankan misalnya per sebulan sekali harus USG ya, Bu gitu ya. Jadi harus terus dilihat untuk perkembangan bayinya gitu ya. Ada juga yang memang sampai lahiran pun keluar tuh misalnya maksudnya keluar bayinya kistanya masih ada yang kayak gitu ya. Jadi beda-beda. Yang penting kalau selama kista tidak mengganggu dalam proses kehamilannya nggak apa-apa, aman, nggak harus terlalu overthinking gitu ya. Kecuali kalau miom, beda lagi. Kalau miom itu kayak sebenarnya miom itu kan bentukannya kayak daging ya. Jadi kalau kista itu bentukannya cairan di dalamnya. Beda, kista itu cairan, kantung yang bentuknya bulat tapi isinya cairan, itu kista. Kayak balon, betul, balon yang diisi cair. Nah, itu tuh kista. Enggak. Kalau punya bibitnya ya. Punya bibit-bibit misalnya jadi ini selnya jadi yang merangsang ke kista atau jadi ke miom atau ke apa ya punya. Kan itu yang mancingnya apa? Ya tadi pola makan, pola hidup, pola olahraga yang kayak gitu-gitu ya. Intinya pola hidup sehat.
Kista mah enggak sih Bu, enggak ada. Enggak ada kayak oh setiap wanita pasti punya kista, enggak. Iya, gitu ya. Nah, kecuali kalau miom itu hubungannya dengan tadi, miom itu isinya daging, jadi kayak daging jadi aja. Tapi di dalam, kayak di dalam kenapa? Oh. Yang ketiga apa tadi? Lanjut terus Tadi, kalau yang ketiga boleh nggak katanya pakai pembalut ya? Oh, Tapi itu pakai pakai yang daun daun sirih. Daun sirih. Kalau yang saya tahu mah pembalut daun sirih itu kan hanya untuk lebih ke menambah sensasi dingin. Nah, wangi dan dingin, bener gak? Kalau pakai yang pembalut sirih itu kan lebih dingin ya? Iya, lebih min gitu. Nah, jadi ada sensasi dinginnya. Nah, kayak mentol, nggak bahaya, aman aja sih. Nggak ada kandungan khusus apa-apa, itu mah cuman untuk menambah sensasi aja dan kenyamanan lah, hitungannya gitu ya. Gitu ya Teh. Iya. Sip, ada lagi? Udah. Itu ada di samping Teh Sita nanya. Ya. Sok atuh. Oh, Oke. kanker rahim. Oh iya, kanker rahim. Nah, ini penanganannya ya, belum tadi tuh ya. Kalau misalnya sudah terindikasi kanker rahim atau kanker serviks itu gimana? Jadi Bu, kanker rahim itu pasti mulainya dari kanker serviks. Jadi mulainya dari situ, karena kan serviks itu adalah pintu masuknya ke rahim, ya. Jadi ya karena itu kan leher rahim tuh. Jadi sebelum ke kanker rahim yang memang secara besarnya, pasti masuknya mah pasti kankernya adalah ke kanker serviks dulu, ya. Nah kalau misal jadi tahapan kanker serviks itu Bu, atau tadi ya kanker rahim itu ada yang namanya stadium. Ada yang stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 itu paling ringan. Stadium 2 lebih meningkat, stadium ketiga agak parah, stadium 4 itu udah lebih parah, paling parah. Jadi itu juga yang menentukan tingkat kesembuhan, ya. Jadi kenapa ya kalau misalnya baru di stadium 1 itu bisa ditangani, bisa disembuhkan melalui obat-obatan atau yang namanya kemoterapi. Ya, kemoterapi, terus obat-obatan, terus apa? Lebih ke obat-obatan aja insya Allah sebenarnya udah cukup ya. Dan insya Allah biasanya akan ada perubahan dan sembuh. Tapi kalau udah ke itu untuk yang stadium 1 dan 2. Tapi kalau untuk stadium 3 dan 4, 3 itu lebih ke harus banyaknya ke kemoterapinya dibandingkan obat-obatannya. Biasanya gitu ya. Jadi kemoterapi itu dimasukin cairan ke dalam tubuh kita dan itu rasanya kayak kebakar. Disuntik, betul, disuntikin kayak infus tahu? Nah, kayak infus terus nanti dimasukin cairannya itu cairan kemo. Cairan kemo itu adalah cairan yang panas banget dan itu teh akan menghilangkan dan memang membunuh semua sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, jadi harapannya sel-sel yang mati itu kan ada yang sel normal, ada sel kanker ya. Nah, tapi semuanya sel itu akan dimatiin. Betul, yang normalnya juga akan dimatikan karena kan kita di dalam nggak bisa pilih ya. Ini mana sel kankernya, mana nggak bisa. Jadi itu salah satu caranya. Jadi di akhirnya itu yang banyak orang yang agak lumayan menderita itu dari situ, dari yang kemoterapinya itu. Iya, kemo itu karena tadi ya sel-selnya, sampai ke sel-sel normalnya aja dimatiin. Jadi akhirnya imunitas tubuhnya juga menurun. Jadi akhirnya bisa jadi mungkin sel kankernya mati, tapi dia memancing sakit lainnya gitu. Iya, nah gitu. Itu kalau kemo tuh kayak gitu. Tapi gimana tapi ya emang itu salah satu caranya gitu. Iya. Kalau kemoterapi itu kalau udah parah tadi stadium 3, stadium 4. Gitu ya. Nah, itu stadium. Kalau penanganannya tadi gimana kalau misalnya kalau udah stadium 4 ya, itu biasanya kalau udah harus diangkat sih harus diangkat. Ya tadi ya. Caranya apakah dioperasi atau apa? Iya. Kalau sudah menyebar si kankernya sampai ke stadium 4, malah sebenarnya untuk yang kemungkinan ada advice atau rekomendasi untuk diangkat itu malah di stadium 3 sebenarnya.
Kalau misalnya itu nggak ada perbaikan setelah dikasih obat, setelah dikasih kemoterapi, masih tetap kayak gitu. Ya udah, salah satunya adalah Bu, mau nggak untuk namanya histerektomi. Histerektomi itu pengangkatan rahim. Ya, pengangkatan rahim kalau memang sudah kankernya masuknya ke kanker rahim yang keseluruhan. Tapi kalau serviks gimana ya, bisa jadi di salah satu bagiannya aja yang diambil gitu. Tapi bakal bisa normal lagi nggak produksinya? Ya enggak, sudah tidak bisa produksi secara normal. Baik lagi ke meong. Oh, ya. miom. Kalau miom itu betul, kalau udah parah itu juga kan hitungannya nanti bakal ke kanker teh. Iya, jadi mancingnya nanti ke kanker juga kalau miomnya sudah parah. Iya, tadi yang kalau awamnya mah daging jadi gitu ya di dalam rahimnya. Jadi nanti ya itu. Jadi miom itu ada yang masih ditolerir kalau misalnya masih kurang dari 5 cm atau apa gitu ya. Itu masih bisa ditolerir, nggak usah diangkat atau diapa. Nanti juga bisa jadi mengecil sendiri atau misalnya tadi sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan tidak mengecil malah membesar, nah itu yang jadi tadi bisa jadi kanker, bisa jadi tadi tumornya itu jadi tumor ganas. Nah itu dari tumor ganas bisa meningkat menjadi kanker, gitu. Makanya. Tapi mata raka subang. Oh ganas. Ganas. Nah gitu ya teh. Ini satu ini terakhir dari saya ini Mbak. Ada yang nitip ini menitip. Apakah benar? Apakah besar kecilnya payudara menentukan banyak produksi ASI enggak? Enggak. Teh. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh. Ini kan saya mewakili gini. Tidak ya. Di sana anu segede galon asina jadi 3 liter gitu kan enggak. Enggak. Jadi kalau ASI itu kan diproduksinya kan sistemnya adalah ketika ada bayi yang menetek, dia akan berproduksi gitu. Jadi akan memproduksi si ASI. Jadi tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh. Ibu-ibu yuk kita bersama-sama ucapkan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.